Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Umaysaroh dan para mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita berada di pertemuan ke-8, yang insya Allah agenda besar kita namanya rangkaian matching. Ya. Jadi nanti akan ada, sebenarnya rangkaian matching itu udah banyak, ada berbagai macam, tapi saya akan tunjukkan yang basicnya aja, yang nanti kalau kita tahu, kita akan kembangkan lagi. Jadi ada 2 teknik matching yang hari ini saya akan bahas, yaitu matching dengan menggunakan lambda per 4 saluran transmisi. Jadi saluran transmisi yang panjangnya lambda per 4 itu bisa digunakan untuk matching. Ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu itu pernah saya bahas. Kemudian ada juga matching dengan menggunakan STUP. Ya, STUP itu apa? Ini ada kaitannya dengan salah satu TB kalian, ya. Jadi kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di pertemuan ini dan apa kaitannya bisa kita manfaatkan untuk TB kalian. Oke. Jadi sebelum membahas itu saya akan setback dengan pertemuan minggu lalu. Mungkin kalian ingat ya. Minggu lalu itu kita bahas basic dari diagram Smith, ya. Jadi kalian tahu diagram Smith yang terlihat sangat kompleks itu sebetulnya ketika kita desain, ketika kita bikin diagram Smith tidak susah-susah amat, ya. Nah, apalagi diagram Smith yang paling sederhana dengan sekian buah lingkaran, ya. Jadi ketika itu kita berusaha merancang dan kita paham sekali ada lingkaran-lingkaran penuh, ya, yang hanya bergeser secara horizontal itu untuk menggambarkan titik di mana sebuah impedansi komponen real berada. Jadi yang ZR ini berada di mana gitu, kita bisa menggunakan lingkaran-lingkaran itu. Ada juga potongan lingkaran, ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu untuk meletakkan komponen imajiner dari diagram dari impedansi yang kita bahas. Jadi setelah kalian punya diagram Smith, maka kita bisa meletakkan seluruh impedansi beban, ya, seluruh ini maksudnya seluruh impedansi beban yang ada di sistem real, ya, di sistem pasif. Jadi saya tidak membahas komponen real yang impedansinya negatif, ya. Jadi saya anggap beban itu berupa resistor, berarti R-nya selalu lebih besar sama dengan 0. Kalau kalian ingin bahas resistor yang negatif nilainya, artinya di belakang itu berupa penguat, maka kalian harus gunakan diagram Smith yang diperluas, ya, artinya ada di luar lingkaran itu. Kemudian saya juga selalu atau berkali-kali membahas bahwa jika kalian menambahkan saluran transmisi yang panjangnya tertentu pada impedansi tadi, maka terjadi transformasi impedansi yang hanya berupa memutar titik, ya, memutar titik dengan titik putarnya titik tengah diagram, ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau saya memiliki sebuah diagram Smith, ya, diagram Smith itu sederhana aja. Katakanlah saya gambarin ini dulu. Aduh. Oke. Saya gambarin ini dulu, ya. Jadi kalau saya gambar ini, saya akan tahu ini titik tengahnya, ini lingkarannya, ya. Nah, katakanlah saya gambar satu lingkaran aja. Nah, jadi di sini itu titik short, di sini titik open. Nah, kita maunya di sini nih. Ini match. Jadi kalau kalian memiliki sebuah beban, apapun bebannya itu, ya, kalau bebannya itu seperti ini, ya, maka akan ada di atas. Kalau bebannya seperti ini, maka titiknya ada di bawah, ya. Katakanlah yang nomor 1, maka kita ada di sini, misalnya.
Oke. Nah, jika beban ini kalian pasangkan sebuah saluran transmisi, ya misalnya saya gunakan warna lain di sini untuk menggambarkan saluran transmisinya. Jika kalian tambahkan sebuah saluran transmisi pada beban ini, yang panjangnya D atau berapapun, maka titik beban tadi itu hanya berputar dengan titik putar titik tengah ini. Jadi kalau kalian memutar sebuah titik dengan titik putar di sini. Jadi titik putar itu adalah engselnya. Ya, kalau kita bilang titik putar, maka itu engselnya. Engsel adalah sesuatu yang tidak bergerak. Jadi kalau kalian ambil jangka, kalian tusuk di sini dengan yang jarumnya. Ya, nggak boleh bergerak. Kalau bergerak kertasnya sobek. Ya, jadi kita tusuk di sini, ini kita putar. Jadi seperti sebuah lingkaran nanti berputar begini. Kalau panjangnya lambda per 2, maka dia kembali kemari gitu. Kalau panjangnya lebih dari lambda per 2, dia akan terus berputar. Jadi penambahan sebuah saluran transmisi itu tidak akan membawa titik yang ada di luar itu ke dalam. Tidak akan. Padahal target kita ke dalam. Jadi artinya jari-jari ini ya atau yang kita bilang nilai mutlak dari R itu tidak mengecil. R tidak mengecil seperti yang sebenarnya kita harapkan itu supaya mengecil. Ya, kalau bisa menuju titik tengah atau nol. Ya. Nah, kemudian ya yang minggu lalu saya tidak terlalu bahas detail ini ya. Nah, kalau kalian misalnya menggunakan saluran transmisi yang berubah, katakanlah saya mempunyai saluran transmisi 1, saya connect dengan beban. Kemudian saya connect dengan saluran transmisi lain. Jadi ada Z1, ada Z2, ZO1. Ada ZO2. Nah, ini yang kemarin tidak saya bahas ya. Ini sebenarnya menghasilkan impedansi baru dengan nilai perbandingannya ya, kita bilang ini jumping. Nanti akan kita lihat. Saya akan lewati dulu, tapi ini yang kita dapati minggu lalu. Yang hari ini akan saya bahas secara detail adalah rangkaian matching ya. Rangkaian matching yang ada di gambar ini yang akan saya bahas. Apa itu rangkaian matching? Ya, kita amati gambar yang sebelah kiri dahulu. Jadi ini adalah kondisi yang kalian telah lihat beberapa waktu terakhir, 3, 4, 5 pertemuan mungkin ya, bahwa ada sebuah saluran transmisi yang ujungnya saya pasangkan beban. Ya. Jadi ada gelombang yang bergerak dari sumber menuju beban, gara-gara impedansi beban, ZL, itu tidak sama dengan impedansi karakteristik dari saluran transmisi yang saya pasangkan kepadanya, maka terjadi gelombang yang balik. Ya. Ini namanya faktor refleksi. Ya, saya gunakan gamma secara umum. Kalau saya amati di sini, ya itu R. Ya, R adalah gamma pada posisi D sama dengan 0 atau posisi beban. Ya. Nah, di sepanjang ini kita dapetinnya gamma. Nah, ini tidak kita inginkan. Kenapa? Kita tidak mau terjadi refleksi. Karena refleksi itu dalam banyak aplikasi ya. Saya tidak mau bilang pada semua aplikasi. Pada banyak aplikasi, refleksi itu adalah faktor atau kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi yang merugikan. Karena kita punya sinyal, kita punya energi, kita punya data, kita punya gelombang. Itu kalau kita kirim, kita maunya semuanya dipakai oleh beban. Tetapi terjadi refleksi, walaupun kecil, ini tidak diinginkan. Ya, jadi gimana caranya supaya refleksi ini tidak ada? Maka sebelum kita connect beban ke saluran transmisi, ya kita connect di antara keduanya ini rangkaian matching. Ya, jadi dialah penyebab bahwa kalau gelombang nanti saya kirim kemari, itu tidak ada yang balik. Jadi tidak ada yang balik. Pokoknya di sini kita mendetek tidak ada gelombang balik. Atau gamma sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyisipkan sebuah rangkaian matching? Menyisipkan itu artinya di antara
saluran transmisi yang saya pakai ini sebelah kiri dan beban. Ya. Bagaimana kita menyisipkan sebuah rangkaian matching atau rangkaian matchingnya itu seperti apa? Ya. Jadi ini pertanyaannya, rangkaian apa yang kita harus masukkan di sini sehingga tidak terjadi refleksi. Atau lebih serius lagi bahasanya, bagaimana mendesain, ya, bagaimana merancang. Ya, kalau diberikan misalnya, ini diberikan 50 ohm, ya, ini diberikan 50 ohm ZO-nya misalnya. ZL-nya, ZL-nya misalnya agak beda lah gitu ya, 75 ohm. Gimana caranya? Ya, dia akan kita bahas di satu contoh pertama. Ya, ini masih gampang. Ini contoh satu. Nanti contoh dua, bagaimana kalau bebannya ini 75 ohm ditambah 15 ohm J. Nah, jadi kalau ini katakanlah beban real, resistor saja. Kalau di sini resistor dan induktor, ya. Nah, ini kita akan gunakan dua teknik yang tadi saya singgung di slide sebelumnya, bahwa ada satu dua cara yang bisa kita gunakan, tetapi dia hanya bisa untuk rangkaian, hanya bisa untuk beban real. Kalau bebannya imajiner, dia nggak bisa, ya. Bagaimana kalau bebannya itu ada imajiner atau kompleks? Maka gunakan cara yang lain. Baik, nah saya akan gunakan cara yang pertama, yang paling sederhana. Ya, ini yang waktu itu kita udah bahas. Jadi jelas sekali, rangkaian matching dengan saluran transmisi lambda per 4. Ya, itu hanya bisa kita lakukan jika bebannya ini real. Ya, bebannya real 100 ohm, ya, jadi bebannya itu murni sebuah resistor, ya. Ini sebetulnya jarang terjadi. Hampir semua aplikasi itu bebannya kompleks, ya. Tapi ini saya contohkan sederhana saja, beban real. Akan kita connect, ya. ZL 100 ohm akan kita connect dengan sebuah saluran transmisi 50 ohm. Nah, kalau kalian connect langsung terjadi refleksi. Ya, kalau kalian connect langsung 100 ohm, ini 50 ohm, ZO-nya, ZL-nya 100 ohm, ini ada refleksi, R sama dengan, ya, rumusnya ingat ya, ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO, nih, kalian gampang lah ingatnya. Ini kalau saya hitung, ya hasilnya 100 dikurang 50, ya, 50 dibagi 100 ditambah 50, 150, jadi sepertiga. Sepertiga memang nggak terlalu besar, ya, kalau kalian kali kuadratkan itu jadi 1/9, ya, jadi kurang lebih 11%. Ya, 11% gelombangnya balik. 11% dayanya balik, ya, energinya balik 11%. Nggak terlalu besar, tapi ya cukup mengganggu. Nah, dengan menggunakan sebuah trafo lambda per 4, trafo lambda per 4 itu adalah sebuah potongan, ya, sebuah potongan. Ini dia nih. Ini adalah rangkaian matching kita. Sederhana aja, sebuah kawat kita tambahkan, sebuah kabel kita tambahkan, sebuah saluran transmisi kita tambahkan. Yang panjangnya lambda per 4. Nah, kita harus tahu nih frekuensinya berapa ini. Ya. Kita harus tanya duluan. Frekuensi berapa? Misalnya frekuensinya 2,45 giga, maka kita bisa menghitung lambdanya dan bisa menghitung L-nya. Ya. Jadi kita potong saluran transmisi sepanjang itu. Tetapi yang perlu kalian ketahui, dia harus memiliki nilai ZO tertentu. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau kalian menggunakan ZO-nya sama seperti 50 ohm, ya ini mau perpanjangan aja. Ya, kalau kalian gunakan ZO2 sama dengan 50 ohm, ya ini sama aja perpanjangan kawat, nanti R-nya itu di sini sama. Ya. Nah, ini tidak demikian, kita menggunakan sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik yang berbeda. Ya, ini pernah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa kalau kita kuadratkan yang kiri, kita kuadratkan dengan yang kanan, ya, diakarkan, maka hasilnya ZO2 ini, ya. Ini rumus sederhananya. Jadi kalau kalian memiliki sebuah, katakanlah sebuah saluran transmisi yang banyak, ya,
di gudang kita atau di kotak-kotak yang ada di gudang kita tuh kalian punya macam-macam saluran transmisi. Ada yang 50 ohm, ada yang 120 ohm, ada yang 80 ohm, 70 ohm, 60 ohm. Kita bisa lihat-lihat itu. Karena seringkali hasil kali dan akarnya ini angka yang unik gitu, angka yang tidak terlalu bulat ya. Karena perkalian akar itu biasanya angkanya berantakan seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, adakah sebuah saluran transmisi yang kita miliki impedansi karakteristiknya 70,71 ohm? Ya mungkin nggak terlalu bisa kita dapatkan. Ya. Jadi sederhananya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai sebuah kabel koax, ya, kabel koax itu kurang lebih seperti ini, ya. Impedansi dalamnya, nah, itu sebelum kita connect dengan beban, maka di sini tuh harus ada kabel koax lain, ya mungkin ininya nyambung, tapi mungkin ininya tidak nyambung, yang luarnya. Ya, nanti yang luarnya itu kita connect kemari, dan ini kita ground, ini luarnya kita ground. Ya, luar sama luar akan ketemu, dalam sama dalam ketemu. Ya. Jadi kalau saya gambarkan dua dimensi, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini inner line-nya dibikin jika bisa nyambung ya biar gampang. Ini outer line-nya, ya outer line-nya itu memiliki, ini inner line-nya memiliki diameter sekian. Nah, outer line pertama memiliki diameter sekian, outer line kedua memiliki diameter sekian. Ya silakan nanti kalian lihat di pertemuan keempat atau kelima, yaitu kita memiliki untuk merancang kabel koax dengan impedansi besar atau kecil, itu perbandingan antara RO sama RI-nya harus seperti apa ya. Sudah pasti di sini akan seperti tangga ya. Nah, nanti di sebelah sini ini ya. Nah, inner line itu akan kita connect dengan ZL. Ya, ini gampang aja di solder aja. Ya, ini terbuka nih, terbuka ya. Terbuka. Nah, kemudian sebelah sini kita ground dan sebelah sini kita ground juga ya. Nah, maka akan terbentuk rangkaian matching yang sangat bagus. Nah, ini yang jadi masalah karena tidak semua kabel koax tersedia. Tapi nanti kalian akan lihat ya, kita tidak hanya bahas kabel koax ya. Pertama ada kabel koax. Minggu depan mudah-mudahan kita akan masuk ke waveguide. Ya. Dan ada lagi minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi sebelum Lebaran, saya nggak tahu tuh masih ada waktu nggak sebelum Lebaran. Tapi kita kalau pakai Vicon itu kadang-kadang nggak kena Lebaran juga, setelah hari libur. Ada tipe lain yang akan saya bahas yang namanya microstrip. Nah, microstrip ini sangat powerful karena kita bisa bikin modal kalian itu cuma PCB. Ya, nanti kalau kalian iseng, katakanlah apakah itu jadi TA ataupun iseng aja ya, karena insinyur itu sering iseng. Jadi modalnya PCB, kalian bisa membuat strip ya. Makanya namanya microstrip karena stripnya kecil. Jadi kalau kalian punya PCB, ini saya gambarkan PCB-nya 3 dimensi dengan ketebalan sekian mili ya. Ini PCB-nya agak lebar nih. Ya, 3 dimensi begini ya. PCB-nya agak lebar, bagian bawah itu jangan di etching, ini akan kita namakan ground. Ya, jadi PCB-nya memiliki metal 2 sisi. Nah, kemudian di sebelah atas baru kita etching ya. Kita bentuk pola tertentu. Nah, polanya begitu. Jadi nanti akan kalian lihat ya, ini ada saluran transmisi pertama dengan lebar tertentu W1. Nah, nanti rangkaian matchingnya itu seperti ini. Dia memiliki lebar lebih kecil. Ya. Jadi kalau saya lihat dari atas, kurang lebih seperti ini. Ini W1. Kemudian karena ya W1 itu katakanlah 50 ohm. Nah, kalau di microstrip itu makin tinggi impedansi karakteristiknya, maka makin kecil stripnya. Karena ini W2 ya. Ya, gambar saya mungkin nggak terlalu bagus. W2, ya kalian bisa bikin. Ya. Ini panjangnya lambda per 4 nanti dari sini ke beban.
lambda per 4 sampai dengan ke beban. Ya, nah ini beban nanti. Bebannya itu bisa sebuah antena patch. Atau bebannya bisa berupa filter. Atau berupa apapun. Ya, pokoknya beban dibaca di sini ZL. Nah ZL itu katakanlah tidak sama dengan feedingnya. Ya, feedingnya itu hampir pasti 50 ohm. Kita hampir selalu menggunakan ini. Bebannya itu entah berapa, katakanlah 25 ohm, 100 ohm atau lebih besar, maka kita akan merancang seperti ini. Dan ini akan mudah sekali. Ya. Jadi ini yang disebut dengan rangkaian matching menggunakan saluran transmisi lambda per 4. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana jika bebannya itu tidak real? Nah, bagaimana jika bebannya tidak real? Bagaimana bebannya tidak real dan kita tetap akan menggunakan trafo lambda per 4. Jadi kayak gini. Ini bebannya real, kita gunakan lambda per 4. It works, ya. Bisa, ya apalagi kalau kalian ingin bikin di microstrip, gampang. Tinggal diukur aja, tinggal dicari tahu W1, W2-nya berapa, bisa di-etching. Nah, sekarang bagaimana kalau bebannya itu tidak real? Katakanlah bebannya itu mempunyai nilai seperti yang saya tampilkan di sini. Nilainya itu bulat aja, nggak apa-apa. 100 ditambah J 100 ohm. Jadi saya mempunyai nanti saluran transmisi microstrip, lebarnya W1. Ya, W1 ini akan menghasilkan 50 ohm. Nanti ada hitungannya, ya. Hitungannya itu tinggal kalian nanti di pembahasan itu akan saya bahas nanti. Nah, kalau kalian bikinnya agak lebar, ya membesar, W1-nya harusnya sekian mili jadi lebih besar, maka akan mengecil. Kalau kalian bikin sempit, dia akan membesar nilai 50 ohm ini. Oke, jadi kalian punya rangkaian ini akan dikonek ke beban. Kebetulan bebannya ini 100 ohm ditambah J 100 ohm. Ini nggak bisa kalian tambahkan yang tadi itu. Ya, yang tadi itu kalau kalian ngitung kan rumusnya itu ZO2 sama dengan akar 50 ohm dikalikan ZL gitu. Nah, ini nggak bisa masuk nih karena ZL-nya kompleks ya. Gimana ngitungnya nih? Nanti pasti hasilnya kompleks juga nih. Wah, ribet lah ya. ZO yang kompleks itu berarti ZO yang mempunyai kerugian. Jadi kita nggak mau gitu. Jadi yang kita lakukan sebelum kita connect dengan trafo atau saluran transmisi lambda per 4, kita jadikan real dulu ini. Gimana kita jadikan realnya? Ya kan kalau kalian lihat, tambahin aja dengan kapasitor, dia jadi real. Sederhananya gitu ya. Tambahin dengan sebuah kapasitor, jadilah real ya. Itu bisa kalian gitu kan. Ya, supaya jadi real. Tetapi saya tidak ingin melakukan itu, justru saya ingin menitik beratkan di sini, impedansi beban itu akan kita putar dahulu. Nah, ya. Jadi kalian bisa ingat ya, ini saya coba ilustrasikan lagi, katakanlah, ini saya gambarkan lagi garis ini, kalian ingat ya waktu itu, ini kalau saya gambarkan lingkaran, di sini ini adalah beban real. Jadi kalau di soal yang tadi itu, ya saya balik di slide sebelumnya, di soal yang tadi 100 ohm, ya, itu ada di sini dia. Ingat ya kalau bebannya itu 50 ohm ada di sini. Kalau 100 ohm itu ada di sini. Ada di sini. Jadi kalau kalian lihat lingkaran-lingkarannya itu, ini ada lingkaran magic kita nih. Ini lingkaran yang 50 ohm atau lingkaran 1. Nah ini itu lingkaran 2. Ya. Jadi kalau beban kalian murni, ya, jika ZL kalian itu ZL1 katakanlah 100 ohm, dia ada di sini. Tetapi beban kalian itu 100 ditambah 100 ohm. Ya. Jadi angkanya ini kalau kita norm, angkanya ya dibagi dengan 50 ohm, maka hasilnya 2 ditambah J2. Ya, jadi ada di sini 2, tetapi agak naik ke atas. Ada di sini jadinya nih. Ya, ini adalah potongan lingkaran. Potongan lingkaran J2. Nah, kalau kalian punya kapasitor, dia ada di bawah di sini.
Nah, dia ada di sini. Nah, saya ingin putar dia. Saya ingin putar dia karena saya tahu ya, kalau saya tambahkan ini dengan sebuah saluran transmisi, saya ambil saluran transmisi yang mudah katakanlah. Yaitu saluran transmisi 50 ohm juga. Kalau saya tambahkan sebuah saluran transmisi ke beban ini, disolder nanti nih, yang panjangnya D, maka titik ini akan berputar searah atau berlawanan arah dengan jam matematika. Ya, artinya dengan titik putar di sini, saya ambil jangka, saya taruh pensilnya di sini, saya putar. Nanti kurang lebih dia akan bergerak ke arah sana. Ya, dia sebuah lingkaran lah. Kalau kepanjangan, dia akan balik lagi kemari. Saya maunya ngambilnya sepotong aja dari sini, stop di sini. Ya, bisa kalian bayangkan itu. Saya tidak mau jauh-jauh, saya hanya tambahkan sepotong D, sehingga kalau diputar itu stop di sini. Loh, kenapa stop di sini? Stop di garis real. Ya. Jadi kalau seandainya kalian pasangkan D, sehingga titiknya ini berputar stop di sini, maka yang kalian lihat di sini adalah Z real. Z yang nilainya real. Ya, itu clue-nya ya. Jadi menarik sekali. Kita akan menambahkan, dan ini ditambahkan juga frekuensinya 500 MHz. Dan kecepatan cahaya di sini di dalamnya itu berarti kalian dengan mudah bisa menghitungnya. Lambda sama dengan katakanlah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan 500. Ya, 500 mega itu 5 kali 10 pangkat 8 hertz. Ya, ini kalau kalian bagi itu 60 cm ya. Nah, 3 dibagi 5. 60 cm. Jadi kalian tahu nanti habis itu akan dipasangkan sebuah saluran transmisi yang panjangnya hanya seperempatnya ini, 15 cm. Ya. Oke, jadi kita lihat dulu, kita akan putar dulu. Ya. Jadi saya akan memutar dulu titik ini sehingga ketika di sini itu hasilnya harus real. Ya. Harus real. Kalau dia real, nanti kalian bisa gunakan misalnya ZB ya. Kalian bisa gunakan hubungan yang tadi di awal saya bahas untuk mendapatkan impedansi karakteristik dari kabel lambda per 4 ini, yaitu ZO1 ini harusnya. ZO1 ini akar ya dikalikan ZB. Ya, jadi selesai tugas kita ya. Nah, saya akan lihat dulu, saya akan berikan dulu ke kalian perhitungannya nanti ada nggak ya? Oh ya, ada nanti, ada Smith chart-nya. Ini saya hitung perhitungannya dulu. Nah, ini dia ya. Jadi ketika kita ngitung Smith chart-nya, ini Smith chart yang sederhana dulu lah gambarnya. Titik saya itu ada di sini. Titik saya ada di sini, pasti ada di sini titik saya ya. Nah, itu nilainya itu ZL per ZO 2 ditambah J2 ya. Ini saya gunakan perhitungan matematik ya, nanti ada gambarnya. Silahkan nanti gambarnya mau lebih gampang atau enggak. Dari pertemuan keempat ya, kita tahu pasti dari pertemuan keempat itu dengan menggunakan rumus ini rumus yang kalian udah kenal biasa, ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO, ini bisa disederhanakan nanti dengan perkalian sekawan, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti itu, dan kalian tahu persis ya, ini kalau dikuadratkan, diakarkan ya, maka kalian dapat mutlak. Jadi jarak dari ini lingkaran dengan titik tengah di sini ya. Jadi kalian tahu pasti dengan menghitung eksak seperti ini, itu besar dari refleksinya cukup besar ya. Kebetulan ini cukup besar di sini. 0,62 itu radius dari titik sini ke titik sini ya, jarak. Dan kemudian kita tahu ini dari real dan imajinernya, jadi tinggal dibuat tangen aja. Inilah sudut kita. Sudut yang dibentuk oleh titik beban dengan sumbu real kita bilangnya ya. Karena nanti kita akan putar sejauh sumbu ini. Kita akan putar segini aja. Ya, walaupun kalian boleh putar terus ke sana, bisa mendarat di sini, boleh juga. Tapi saya mau putar segini aja. Ya, dan di sini kelihatan dengan jelas sekali
ya bahwa angkanya ini tidak terlalu besar. Jadi kalau kita hitung tangen, ya tangen inverse ya, sisi depan dibagi sisi samping ya selalu jangan lupa sisi depannya itu pasti yang imajiner yang 4 dan sisi sampingnya itu yang real itu 7. Jadi kita bisa dapati di sini V ya. V itu tangen V sama dengan 47 ya. Maka V-nya bisa kita hitung dengan cara ini, V sama dengan ya tangen inverse ya, arcus tangen itu di kalkulator kalian bisa dapati. Jadi kalian bisa dapati, bisa disetting dalam bentuk derajat ya, kecil sekali tidak sampai 30 derajat. Nanti bisa dihitung panjangnya berapa itu kalau segitu ya. Nah, dengan rumus yang juga ada di pertemuan keempat ya. Jadi kalau kalian udah dapat sekian derajat, kalian tinggal membaginya dengan 2 beta. Jangan lupa tadi konstanta fasanya gampang aja dihitung dengan kecepatan cahaya ya. Jadi beta sama dengan 2pi per lambda, ya tinggal dimasukin aja nih lambdanya tadi udah saya hitung. Jadi kita dapati angka beta sama dengan 10pi per 3. Ya, 10pi per 3. Ini tinggal dimasukkan aja nih. Ini frekuensinya 500 mega, kemudian kecepatan cahayanya tadi bisa dihitung. Ya, sehingga panjang saluran transmisi yang saya connect, ya, yang segera saya connect untuk memutar titik ini, sehingga dia mendarat di garis real, itu besarnya sekitar 2,48 cm ya, silakan dihitung lah ya. Jadi kalau kita hitung tadi lambda itu 60 cm ya di slide sebelumnya. Nah, di sini tadi ya, saya udah ngitung di sini lambdanya 60 cm. Jadi kalian nanti akan mendapatkan ya setelah kalian putar, kalian akan connect dia dengan lambda per 4 ya. Lambda per 4 itu 15 cm. Jadi kalian bisa bayangkan ukuran tambahan ini untuk memutar itu jauh lebih pendek dibandingkan trafo lambda per 4-nya. Ya, tetapi dia memberikan efek yang signifikan, yaitu kalian membawa titik yang tadinya ada di bidang kompleks, ini titik di bidang kompleks. Jadi semua yang ada di sini nih dan yang ada di sini semua titik bidang kompleks. Kita bawa ke garis real, ya. Kita berhasil ini dengan teori ini ya. Nanti kita akan lihat apa namanya secara grafis ya. Nah, kemudian juga secara matematis saya bisa menghitung impedansi yang tertransformasi ya. Jangan lupa tadi sebenarnya kalau saya lihat di sini ya, kemudian saya bawa di sini, itu R-nya tuh nggak berubah. R mutlaknya nggak berubah karena saya hanya memutar dengan jangka ya. Jadi titik di sini itu bisa saya dapati angkanya pasti lebih besar dari 50 ohm karena ada di sebelah kanan. Kalau saya ambil di sini nanti kebalikannya ya. Itu saya bisa hitung ya dengan rumus yang kemarin juga saya berikan ke kalian ya. Yang kemarin saya berikan ke kalian itu ada 2 rumus ya. Ini saya refresh aja. Rumus untuk menghitung R ya. Waktu itu ZL dikurang ZO dibagi ZL ditambah ZO ya. ZO. Kemudian ini kalau ZL-nya diberikan R-nya berapa gitu. Nah, sekarang kalau R-nya diberikan ZL-nya berapa? Itu tinggal kalian balik aja ya. Ini saya tunjukin lagi. R dikalikan ZL ditambah R dikalikan ZO. Ini saya kali silang ke kiri. Sama dengan ZL dikurang ZO. Nah, karena saya ingin mendapatkan ZL sama dengan, saya kumpulin yang ZL-nya ini. Saya kumpulin ke kanan misalnya. Jadi ZO-nya saya kumpulin, maka di sini ZO ditambah RZO, ya saya bawa ke sana. Nah, yang ini saya bawa ke sana. ZL dikurang RZL gitu. Nah, ini udah saya bisa gabung. Yang ini bisa saya gabung ZO dalam kurung 1 ditambah R. Yang ini ZL dalam kurung 1 dikurang R ya. Jadi mudah sekali di sini. Kalian bisa dapati bahwa ZL-nya itu sama dengan ZO dikalikan 1 ditambah R dibagi 1 kurang R ya. Ini jadi 2 pasangan. Kalau yang kalian tahu itu
R-nya ditanya ZL-nya, R-nya tahu, ZL-nya gimana. Ini ngitungnya begini. Ya. Jadi mudah saja, setelah saya ketahui R-nya itu ternyata 0,62, maka tinggal saya masukkan. Ya, saya masukkan aja 0,62. R sama dengan 0,62, masukin ya ke kemari ya. 1 dikurang 0,62, jadi perhitungan yang di atas ini kalian masukin satu persatu, gampang lah. Nah, cuma pertanyaannya apa yang terjadi kalau saya tadi D-nya kepanjangan, ya, D-nya kepanjangan sehingga D-nya kepanjangan sehingga itu terus berputar, ya, dia terus berputar. Kalau D-nya kepanjangan dia terus berputar sampai sini, ya mungkin aja. Jadi panjangnya itu silakan ditebak berapa ini ya, setengah putaran tambahannya. Setengah putaran itu berarti tambahannya lambda per 4 ya. Lambda per 4. Kalau satu putaran penuh itu lambda per 2. Kalau setengah putaran lambda per 4 ya. Lambda per 4 itu kebetulan ada di sini angkanya. Ya. Jadi kalau kalian kelebihan misalnya lebih dari 2,48, nah, maka kalian akan turun ke bawah, dan supaya lanjut mencapai sini tambahkan 15 cm kemari. Jadi 17,48. Jadi titik ini nih, titik ini itu D-nya 2,48 cm. Nah, titik ini D-nya 2,48 cm ditambah ya 15 cm ya, karena lambda per 4 itu setengah putaran ya. Jadi kalian dapat di sini 17,48 cm. Ada di sini. Nah, cuma jangan lupa nanti faktor refleksinya berapa ini? Faktor refleksinya bukan lagi 0,62 tapi minus 0,62 ya. Jadi kalau saya kemarikan ya, saya lanjutkan tadi ya, jika D yang diambil itu 17, berapa tadi? 17,48 ZB juga real. Ya, ZB atau ZL ya, juga real. Ya, juga real ya, karena kita ngitung ZB kan di sini. Juga real, tetapi R sama dengan minus 0,62. Ya, jadi kalian tinggal masukin aja. ZB sama dengan 50 ohm. Nah, ini dibalik nanti. Rumusnya kan 1 ditambah R, jadi karena R-nya minus 0,62, jadi 1 dikurang 0,62. Yang di bawah 1 dikurang R, jadi 1 plus 0,62. Ya. Nah, angkanya ini pasti lebih kecil dari 50 ohm. Ya, karena kita mengalihkan dengan lebih kecil dari 1 dan kita membagi lebih besar dari 1. Ya, pasti jauh lebih kecil. Nah, silakan aja, itu silakan dipilih. Kita mau yang mana. Ya. Nah, yang pasti kita akan mendapatkan struktur yang lebih panjang karena yang tadinya 2, sekian jadi 17 sekian senti. Oke. Nah, setelah kalian memiliki beban yang sudah real ya, jadi sekali lagi saya gambarkan di sini. Kalian di sini memiliki ZL yang kompleks dengan saya tambahkan sebuah saluran transmisi yang memiliki impedansi karakteristik 50 ohm, maka saya akan putar dia. Dan saya berhasil memutarnya dengan D 2,48 cm, maka saya mendapatkan impedansi di muka itu yang nilainya adalah ZB. Jadi saya berhasil di sini itu memiliki Z sama dengan ZB sama dengan 213,28 ohm. Nah, ini akan saya sisipkan sebuah lambda per 4 supaya dia matching dengan ini, dengan 50 ohm. Berapa nilai ZO2-nya? Ini ZO1. Berapa nilai ZO2-nya? Ya rumusnya ini. Rumusnya itu udah sangat mudah ya.
kalian kalikan 50 dikalikan 213,28 diakarkan, dapatlah sebuah nilai yang juga bisa kita buat ya dengan mudah menggunakan microstrip ya. Karena angka-angkanya ini masih dalam angka yang masuk akal, tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan aja, nanti kita akan bahas, jangan terlalu besar angkanya. Kalau angkanya ini terlalu besar, nanti microstripnya akan makin tipis. Ya, kalau makin tipis, misalnya kalau 0,5 mili masih bisa di etching, tapi ketika sudah di bawah 0,1 mili, maka dia akan sangat tipis, bisa jadi akan hilang. Ya. Nah, kita berhasil melakukan matching. Jadi dengan tambahan pertama lambda per 4 itu jika kita memiliki beban yang sudah real, atau jika tidak real kita tambahkan sebuah saluran transmisi untuk memutar. Nah, dengan Smith chart, dengan rangkaian Smith, kita melakukan hal yang seperti ini ya. Sorry ini mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi coba saya zoom kali ya. Zoom. Oke. Jadi pertama, step pertama tadi kalian memiliki Z yang kita norm ya. Kenapa kita norm? Karena kita memiliki saluran transmisi 50 ohm di sini yang tadi saya bilang panjangnya D. Nah, kita gunakan ZO 150 ohm. Kita connect langsung dengan beban ini. Bebannya itu 100 ditambah J 100 ohm ya. 100 ohm ditambah J 100. Maka kita lakukan norm terlebih dahulu ya. Ini dia. Norm. Jadi ketika kita connect di sini di titik A katakanlah, maka kita akan mendapati ZL per ZO sama dengan dibagi aja ya, 100 ditambah J 100 dibagi 50 ohm. Hasilnya 2 ditambah J2. Ini mudah sekali. Jadi tinggal kalian lihat, ini mungkin masih kelihatan di sini. Ini Smith chart saya. Kalau kalian ingin masukin yang real ini, yang 2 pertama. Yang angkanya sama-sama 2 ya kebetulan. Angka 2 yang pertama ini adalah komponen real. Tolong dicari di sepanjang garis real ini. Mana angka 2 ya? Ini di sini titik 0. Ini di sini titik tak terhingga. Di sini tengah-tengah itu titik 1 ya. Jadi 2 itu ada di sini. Mungkin masih kelihatan di kalian ya. Ini angka 2. Jadi inilah lingkaran untuk real ya. Ke atas ke bawah. Tetapi kita mempunyai imajiner 2 ya. Kalian lihat di sini induktif. Kalau induktif itu ada di atas. Carilah di sepanjang ini semua ya. Di sepanjang ini semua tuh ada nggak angka 2 ya. Kelihatan di sini masih ya, di sini 1,0 ya, silakan di zoom nanti. Kemudian saya mendapati angka 2 ya. Saya mendapati angka 2 itu di sekitar sini ya. Ini angka 2 ya. Ini angka 1,8. Jadi kalau kalian dapatnya 1,9, oh yang ini nih. Ini angka 2 berarti yang ini ya. Angka ini berada di atas sebuah potongan lingkaran, kalian tandai aja potongan lingkaran ini ke bawah. Ya. Jadi jangan cari lingkaran yang lain, ini dia lingkarannya ke bawah. Kalau kalian dapatnya 3, ini yang ini lingkarannya nih. Kalau kalian dapatnya 2, yang lain, silakan dicari di sini. Ini lingkarannya, saya tarik ke bawah, kemari, terus sampai lengkap selesai di sini. Ya. Nah, kedua lingkaran ini, tadi lingkaran yang tadi di sini, dengan lingkaran yang barusan, itu titik temunya di sini. Inilah titik A. Ya. Inilah titik pemasangan, ya, titik pemasangan saluran titik pemasangan impedansi beban ke saluran transmisi yang besarnya 50 ohm. Kalau bukan 50 ohm gimana? Ya pembagiannya beda. Ya katakanlah 100 ohm nih, impedansi karakteristik saya 100 ohm, bukan 50 ohm. Maka pembagiannya jadi 1 tambah 1. Ya, 1 tambah J1. Ya, 1 tambah J1 bukan di sini. Ya. Kemungkinan di sini nih. Ini cari di sini. Nah, ini ketemu di sini. Di sini kemungkinan. Ya. Ini kalau ZO satunya 100 ohm. Kalau ZO satunya yang lain ya silakan kalian exercise. Oke.
Jadi titik A adalah titik pas kita cantolkan beban kita ke saluran transmisi 50 ohm. Titik A ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya ingin memutar titik A biar sampai di sini. Kalau kalian mau sampai di sini juga silakan, tadi yang saya bilang, ya. Saya cuma mau mutar sampai di sini saja. Bagaimana cara mencapai di sini? Saya harus tambahkan potongan saluran transmisi yang panjangnya D. Ya. Sepanjang apa? Nah, kalian harus ukur sudutnya. Ini dia sudut yang tadi saya hitung. Sudut ini kemari. Ya, ini sudutnya. Ini sudut C tadi. Atau V. Ya, sudut V. Gimana cara ngukurnya dengan Smith chart? Di pinggiran sini ada ukurannya. Kalau kalian nggak punya apa itu namanya, nggak punya buat ngukur sudut itu ya. Kalau kalian nggak punya itu, maka kalian lihat di pinggiran ini. Ya. Di pinggiran ini tuh kelihatan berapa derajatnya. Ya, mudah-mudahan kita cukup presisi. Jadi kalian tarik ini dari titik tengah, tarik garis melewati titik A tadi, terus tarik. Maka dia akan ketemu di sini, ya katakanlah berapa derajat nih, 30 derajat atau berapa derajat ya. Nah, ini adalah sudutnya. Ya. Itu adalah sudutnya. Nah, lihat, ya, hanya di sini juga sekitar 30 derajat lah, udah terima aja gitu ya. Mata kita ngelihatnya segitu, mungkin lebih tepatnya itu barangkali sedikit lebih besar atau sedikit lebih kecil. Ya. Nah, sekitar 30 derajat. Jadi kalau kalian gambar begini ya, kalian nggak disalahin orang, hanya presisi mata kita melihat. Jadi ini sudutnya 30 derajat. Tadi kita di perhitungan eksak itu dapatnya 29, berapa gitu ya. Ini ya 29,74 derajat. Ya wes lah kita kata orang Jawa. Salah sekitar 0,26 derajat. Yaitu memang kekurangan Smith chart begitu. Nah, sudut ini adalah sudut yang diperlukan untuk memutar sampai sini. Jadi saya akan memutar sejauh 30 derajat menurut Smith chart ini. Saya akan memutar 30 derajat, berarti saya akan mendarat di titik B. Ya, ini titik B saya ada di sini. Titik B. Jadi setelah saya tambahkan. Berapa panjang? Ya, berapa panjang? Sebetulnya di sini juga bisa dibaca. Kalau kalian lihat lebih detail, memang Smith chart ini luar biasa isinya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, ini 0,25. Ya ini berapa nih? 0,21 kayaknya nih yang ini. 0,25, 0,21. Ya. Jadi bisa dikira-kira nih. Dari 0,21 ke 0,25 itu sekitar 0,04 ya. 0,04. 0,04 apa? 0,04 lambda ya. Ini saya nggak bisa nulis kalau di Zoom, jadi saya kecilin lagi. Jadi di sini itu nah, ini angkanya ini 0,21 lambda, di sini 0,25 lambda. Jadi untuk berputar dari sini kemari ya, kalau berputar itu mau bilangnya dari sini atau dari sini sama aja karena sudutnya sama. Itu D-nya sekitar 0,04 lambda. Dari mana 0,04? 0,25 lambda dikurang 0,21 lambda. Nah, tadi lambdanya 60 ya. 0,04 dikalikan 60 cm. Jadi kelihatan di sini sekitar 2,4 ya. 2,4 cm ya. Itu sebaca saya. Ya, kalau kita lihat hasil yang tadi, L-nya itu sekitar 2,48 cm ya. Kita error 0,08 cm errornya. Itu kalau kalian baca langsung di sini. Atau kalau kalian mau hitung secara rumus ya, juga kurang lebih sama perhitungannya. Perbandingan ya. Perbandingan kalau kalian sudutnya itu 360 berarti lambda per 2 panjangnya. Tapi sudut kalian itu hanya 30, maka 30 dibagi 360 kalikan lambda per 2. Ya, jadi hubungannya gampang aja antara D dengan sudut.
Jadi kalau sudutnya itu 360 derajat putarannya, maka D-nya berapa? Lambda per 2. Kalau kalian hanya 180 derajat, lambda per 4. Ya. Kalau mutarnya cuma 30 derajat, ya tinggal dibagi lagi. Jadi hasilnya lambda per, ya ini kalian bagi 6. Kalian bagi 6 supaya jadi 30 derajat, ini bagi 6, 24. Berapapun angkanya kalian bisa hitung ya. Jadi gampang aja, ya gampang aja. Nah, rumusnya itu tinggal kalian create, jadi D sama dengan lambda per 2 dikalikan sudut dibagi 360 derajat. Kalau sudutnya dalam derajat. Jadi kalau sudutnya dalam radian, maka tidak 360 derajat, tapi 2 pi. Ya, gampang lah diatur. Nah, dengan menggunakan cara ini saya dapatnya sekitar 2,5 cm. Ya, memang ini plus minus lah semua ya. Dari sini kemari bedanya cuma 1 mili. Ya. 1 mili itu ternyata juga bisa penting juga. Ya, jadi ini akurasi kita. Ya, oke. Saya dapati 3 angka D di sini ya. Tadi yang pertama 2,48. Ya, saya dapati 2,48 ini 2,48 cm ini jawaban eksak ya. Kemudian dengan membaca sudut saya dapati 2,5. Jadi errornya 0,02 cm, atau dengan membaca lagi tadi bacaan saya di sini nggak terlalu akurat ya, karena kalau kalian lihat di sini nggak terlalu akurat. Tidak 0,21 ini sebetulnya, mungkin 0,208 atau entah berapa. Jadi lebih panjang dari segini. Ya, ini bisa di exercise lah berapanya. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan penggambaran dengan menggunakan smith chart. Ya, ketika kalian sudah punya smith chart, kalian tinggal baca ini. Ya, ini putarnya, dapat D-nya 2,4 atau 2,5 cm. Nah, kalian bisa baca lagi di sini, dia mendarat di titik berapa nih? Udah nggak terlalu kelihatan ini ya. Gambarnya udah nggak terlalu. Karena titiknya besar kebesaran. Nah, antara 4 dan 5 nih. Kalau kita baca nih, titik di sini antara 4 dan 5. Ya mungkin 4,2, 4,3 ya. 4,2, 4,3. Nah, saya ngebacanya begitu, katakanlah 4,3 ya. Ini karena titiknya kegedean, jadi dibaca di sini. Saya gunakan warna lain biar kalian lihat pembedanya. Titik B, ya titik B itu kan titik yang di sini. Titik B, titik B dibaca atau terbaca 4,3 ya. Silakan di zoom ya, tadi di zoom itu karena titiknya besar jadi akurasinya jadi jelek ya. Nih anggap aja yang saya baca 4,3. Nah, 4,3 itu kalau kalian baca berapa ohm? Yang 4,3 tinggal kalian kalikan aja. Jadi impedansi titik B 4,3 dikalikan berapa? 50 ohm. Kenapa 50 ohm? Ya kita balikin D norm. Tadi kita norm dengan 50, kita balikan dengan 50. Jadi kalau kalian kalikan ini ya, 50 kali 4 itu 200, 50 kali 0,3 tambah 15. 215 ohm. 215 ohm. Ini dia. 215 ohm. Itu adalah titik B. Ya. Nah kalau kalian sudah punya titik B, berarti kalian sudah aman ini untuk menggunakan trafo lambda per 4. Jadi dapatlah kalian nilai. Oke. Nah, ini juga sebagai pelengkapnya. Kalau kalian ingin tadi tambahkan lagi, ya panjangin lagi ke tempat berikutnya ya, diputar terus tadi gambarnya gitu. Titiknya itu tidak hanya berhenti di situ. Jadi diputar terus sampai di sini. Jadi panjangnya itu dari sini kemari itu D atau D max. Ya, kenapa dibilang D max? Karena mendarat di nilai maksimum. Z-nya besar sekali. Nah, kalau kalian tambahkan sejauh lambda per 4,
Dari sini kemari putarnya sejauh 180 derajat, berarti lambda per 4. Ya, panjangnya jadi panjang sekali. Nah, maka nilainya tuh cuma 11,72 ohm. Jadi sebagai pembedanya ya. Kalian memiliki pertama 50 ohm. 50 ohm itu mungkin lebarnya begini. Ini 50 ohm, nanti di sini connect 50 ohm. Di sini kalian tadi punya yang panjangnya 17 sekian senti. Ini juga 50 ohm, 50 ohm, 50 ohm. Ini kita connect dengan ZL. Nah, tengah-tengah inilah 11,72 ohm. 11,72 ohm itu angka yang jauh lebih kecil dari 50 ohm. Berarti nanti lebar stripnya itu lebar. Nah, sorry. Bukan yang itu, yang ini harusnya 24 ya. Nah, sorry, 24. Ini 24,21 ohm. Jadi lebar. Ini kan trafo lambda per 4. Ya, ini yang tadi yang D-min. Nah, sedangkan untuk kasus yang pertama tadi ya kurang lebih sama. Kita angkanya kecil, maka nanti gambarnya seperti ini. Ini 50 ohmnya, ini 50 ohmnya pendek, cuma 2, sekian senti. Di sini kita connect dengan ZL. Nah, terus lambda per 4-nya itu karena nilainya ini besar sekali, maka dia stripnya itu akan kecil, akan tipis. Ya. Jadi pembedanya begitu, pembedanya. Ya. Tapi saya lebih prefer yang ini, Seandainya angka ini masih bisa kita bikin, karena panjangnya ini jauh lebih pendek ya, dibandingkan untuk kasus yang satunya ini. Ini panjang nih, 17 cm, 17,48 cm. Kalau yang tadi 2,48 cm. Ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk kasus yang pertama, ya, kasus untuk lambda per 4. Baik untuk beban yang murni real ataupun beban yang kompleks sehingga kita bisa dapatkan.